Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saya mewakili kelompok 1 akan mempresentasikan proposal PKM, proposal program kreativitas mahasiswa dengan judul Puzzle Aksara Jawa, upaya penumbuhan minat belajar aksara Jawa bagi siswa SMA. Dan kegiatan yaitu PKMR Sosial Humaniora. Kelompok saya beranggotakan 1 Sindinetia, NIM K4221022, 2 Muhammad Naufal, NIM K4221048, ketiga Nirmana Ratri, NIM K4221054, yang nomor 4 Rofiatus Saadah, NIM K4221066, 5 Firisya Dela K4221074. Next. Bab 1, pendahuluan. 1.1 Latar belakang. Aksara Jawa sejatinya merupakan salah satu contoh budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Salah satu bentuk pelestariannya adalah mengajarkan melalui pendidikan formal di SMA. Namun seiring dengan perkembangan zaman, rupanya minat siswa SMA dalam mempelajari aksara Jawa justru semakin berkurang. Hal ini dikarenakan pandangan mereka yang menganggap bahwa aksara Jawa merupakan sesuatu yang rumit dan membosankan untuk dipelajari. Karena hal inilah, maka diperlukan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan ini. Di wilayah Jawa Tengah, sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa, pelajaran bahasa Jawa tetap ada. Namun meskipun telah dipelajari di sekolah, masih banyak siswa yang menganggap bahwa aksara Jawa adalah materi yang sulit karena mempunyai berbagai macam bentuk dan aturan penulisan yang rumit. Nurisman, sarjana pendidikan, guru bahasa Jawa SMPN 1 Kedowuni mengatakan bahwa sebagian besar muridnya menganggap aksara Jawa adalah sesuatu yang susah, dan faktor lingkungan menjadi latar belakang yang paling signifikan terhadap fenomena tersebut. Terutama media, baik media cetak maupun elektronik, yang jarang sekali menggunakan bahasa Jawa. Alpha R 2016. Meskipun materi menulis aksara Jawa sulit dikuasai oleh siswa dan bahkan dianggap membosankan, namun pembelajaran aksara Jawa tetap harus dilaksanakan agar kelestariannya tetap terjaga. Tentu saja diperlukan solusi untuk mengatasi permasalahan ini. Salah satunya adalah melalui penggunaan media pembelajaran yang sedikit berbeda dari biasanya. Pada umumnya, media pembelajaran yang digunakan di sekolah berupa buku. Kemudian guru akan menjelaskan dan siswa mendengarkan. Namun cara yang seperti ini kurang efektif apabila murid sulit berkonsentrasi. Dalam penelitian ini, salah satu contoh media yang digunakan adalah permainan puzzle aksara Jawa. Pemilihan permainan puzzle ini dikarenakan permainan ini tidak hanya dikhususkan bagi anak-anak, namun juga bisa dimainkan para remaja. Selain itu, permainan puzzle juga memiliki daya tarik khusus dengan tingkat kesukaran yang berbeda-beda. Next. Selanjutnya, perumusan masalah yang disampaikan oleh Selanjutnya perumusan oleh masalah. Nirmana. Ya, Silakan Mbak Nirmana. Terima kasih. Selanjutnya 1.2 perumusan masalah.
Berdasarkan latar belakang dan fokus permasalahan di atas, maka dapat disimpulkan suatu masalah, yakni bagaimana pengaruh penggunaan puzzle aksara Jawa terhadap peningkatan minat belajar aksara Jawa bagi siswa SMA. Selanjutnya, tujuan penelitian. Sesuai dengan masalah yang diangkat di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan puzzle aksara Jawa terhadap peningkatan minat belajar aksara Jawa bagi siswa SMA. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut. Bagi peneliti, dapat menambah pengetahuan dan keterampilan peneliti mengenai pengaruh puzzle aksara Jawa terhadap peningkatan minat belajar siswa SMA, dan dapat menjadi salah satu dasar, acuan, serta masukan dalam mengembangkan penelitian-penelitian selanjutnya. Bagi guru, sebagai masukan dalam meningkatkan dan memperluas pengetahuan serta wawasan dalam memotivasi siswa dalam proses pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan kreativitas guru. Yang ketiga, bagi siswa, dapat meningkatkan dan membangkitkan minat belajar siswa terhadap materi aksara Jawa. Selanjutnya, bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan untuk meningkatkan minat siswa dalam proses belajar aksara Jawa. Next. Selanjutnya keutamaan penelitian. Keutamaan penelitian. Jika sebelumnya siswa beranggapan bahwa aksara Jawa adalah materi yang sulit karena mempunyai berbagai macam bentuk dan aturan penulisan yang rumit, maka penelitian dengan menggunakan media puzzle ini diharapkan dapat membantu para siswa untuk minat belajar aksara Jawa. 1.6 Target penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat membantu siswa yang kurang minat untuk belajar aksara Jawa. Next. Luaran. Luaran yang diharapkan dari program kreativitas mahasiswa ini berupa 1. Output berupa puzzle aksara Jawa. Yang kedua, laporan kemajuan. Perkembangan pada kegiatan penelitian ini dilaporkan dalam bentuk laporan kemajuan. Yang ketiga, laporan akhir. Seluruh kegiatan penelitian ini akan dilaporkan dalam bentuk laporan akhir. Yang keempat, artikel ilmiah. Penelitian ini akan dibuat dalam bentuk artikel ilmiah, kemudian akan dipublikasi agar dapat menjadi konsumsi masyarakat banyak, sehingga membuktikan bahwa hasil penelitian yang dilakukan merupakan hasil penelitian yang jelas dan terpercaya. Ya, terima kasih Mbak Dirmana. Selanjutnya bab 2 yang disampaikan oleh Mbak Tirisya. Bab 2 tinjauan pustaka. 1. Aksara Jawa. Aksara Jawa merupakan salah satu dari beberapa budaya Jawa. Huruf dalam aksara Jawa tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi terdapat cerita sejarah di balik terciptanya huruf ini. Dari dalam cerita tersebut terkandung banyak makna dan filosofi tentang berbagai ajaran luhur, tentang mengemban amanat, sikap kesatria, memegang teguh kejujuran, dan masih banyak lagi filosofi yang terkandung dalam cerita tersebut. Lahirnya aksara Jawa tidak dapat dipisahkan dari seseorang tokoh bernama Aji Saka, karena huruf-huruf dalam aksara Jawa jika diurutkan akan membentuk sebuah kisah atau cerita pendek tentang kesetiaan dua orang ajudan Aji Saka yang berpegang teguh untuk melaksanakan perintah dari Aji Saka sampai mereka mati. Hono Coroko yang memiliki arti ada utusan, Doto Sowolo yang memiliki arti saling berselisih pendapat, Podo Joyonyo yang berarti sama-sama sakti, dan Monggo Botongo yang memiliki arti sama-sama menjadi mayat. Aksara Jawa merupakan aksara segmental yang didasarkan pada konsonan dengan notasi vokal yang diwajibkan tetapi bersifat sekunder. Beberapa dengan alfabet yang vokalnya memiliki status yang sama dengan konsonan serta abjad penadaan vokalnya, bersifat opsional. Kedua, minat belajar. Belajar merupakan proses dasar dari perkembangan pengetahuan dan pribadi manusia. Melalui belajar, manusia dapat
melakukan perubahan-perubahan dan menghasilkan prestasi yang berguna bagi kehidupan manusia. Menurut UNO, belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dalam lingkungannya. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa semua aktivitas mental dan psikis yang dilakukan oleh seseorang sehingga menimbulkan perubahan tingkah laku yang berbeda antara sesudah belajar dan sebelum belajar. Menurut Suyono, belajar adalah suatu aktivitas atau suatu proses untuk memperoleh pengetahuan, meningkatkan keterampilan, memperbaiki perilaku, sikap, dan memperkokoh kepribadian. Proses belajar merupakan sebuah langkah untuk memperoleh pengetahuan. Berdasarkan uraian di atas, belajar adalah perubahan tingkah laku melalui interaksi dengan lingkungannya. Belajar adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman. Next. Yang selanjutnya, ini adalah media puzzle aksara Jawa. Contoh puzzle aksara Jawa. Next. Selanjutnya bab 3 yang disampaikan oleh Mbak Rofi. Rofi, dipersilakan. Selanjutnya, metode penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, kualitatif. Loveland dan Loveland mengatakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lainnya. Dokumen yang digunakan yaitu berupa data dari guru pengajar yang telah menggunakan media pembelajaran puzzle ini. Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis jawaban siswa atau peserta didik dan guru. Selain itu juga adanya perbandingan siswa sebelum belajar menggunakan puzzle dan sesudah menggunakan puzzle. Waktu, tempat, dan jenis kegiatan penelitian di SMA. Next. Bab 4. Dipersilakan untuk Mbak. Kemudian bab 4 adalah biaya dan jadwal kegiatan. Langsung saja ya. Next. Ini adalah jadwal kegiatan. Next. Ya, terima kasih. Selanjutnya, ya itu tadi adalah proposal dari kelompok kami. Selanjutnya sesi pertanyaan, dipersilakan. Yang mau bertanya, resen. Ya Mbak Vivit, dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan bertanya, menurut kelompok Anda, apakah menggunakan puzzle aksara Jawa dirasa cukup efektif untuk penumbuhan minat belajar pada siswa SMA? Sedangkan di masa sekarang, banyak sekali aplikasi belajar aksara Jawa yang bisa diakses dengan mudah oleh kalangan siswa SMA. Terima kasih.
Ya, terima kasih Mbak Bibit. Pertanyaan saya tampung dahulu. Untuk pertanyaan kedua, dipersilakan. Ria, silakan Mbak Ria Sulistiani. Baik, saya Ria akan bertanya, menurut kelompok Anda, apa saja yang dibutuhkan dalam proses penumbuhan minat belajar pada siswa SMA dalam penggunaan puzzle sebagai metode belajar aksara Jawa? Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Ria. Pertanyaan saya tampung dahulu. Selanjutnya, untuk Mas Giri, silahkan. Baik, terima kasih kepada Mas Gopal sudah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Jadi pertanyaan saya adalah, apa saja manfaat penggunaan puzzle sebagai metode belajar aksara Jawa selain meningkatkan minat belajar bagi peserta atau siswa? Terima kasih Mas Giri. Selanjutnya Mas Fatil, dipersilakan. Baik, saya izin bertanya, menurut kelompok Anda, jika menggunakan puzzle sebagai metode belajar aksara Jawa dinilai kurang efektif di kalangan remaja seusia SMA, opsi lain apa yang sudah kelompok Anda siapkan untuk mengantisipasi hal tersebut? Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Fatil. Selanjutnya Mbak Laili tadi, presennya. Baik, saya izin bertanya. Di masa sekarang tidak sedikit remaja SMA yang cenderung lebih menyukai media pembelajaran berbasis online atau dengan menggunakan gadget. Bahkan banyak dari mereka yang hingga saat ini sudah memiliki gadget sendiri. Apalagi pada masa pandemi seperti ini, semua kegiatan termasuk pembelajaran dilakukan berbasis online. Menurut kelompok Anda, jika upaya penumbuhan minat belajar aksara berbasis puzzle tersebut menjadikan teknik belajar siswa, hal apa yang akan dilakukan dan apa keunggulan dari penumbuhan minat belajar aksara Jawa berbasis puzzle tersebut? Terima kasih. Terima kasih Mbak Laili. Selanjutnya, kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Yang pertama dari Kak Vivit, dipersilakan yang bertugas untuk menjawab. Ya, terima kasih. Saya Nirmana akan menjawab pertanyaan dari Mbak Vivit. Karena minat dan capaian belajar siswa dalam pembelajaran aksara Jawa masih kurang maksimal, perlu dilakukan penelitian yang diharapkan mampu mempengaruhi minat dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran aksara Jawa. Alternatif penyelesaian masalah yang ditawarkan adalah melalui penggunaan media pembelajaran puzzle bergambar aksara Jawa. Pemilihan pembelajaran dengan menggunakan media puzzle gambar ini diharapkan lebih efektif karena siswa akan lebih aktif dalam berpikir dan akan lebih mudah dalam memahami materi pelajaran dibandingkan apabila dengan hanya sekedar membuka aplikasi online maupun kamus seperti Pepak Bahasa Jawa Online. Mengingat apabila menggunakan puzzle, maka siswa akan memiliki berbagai manfaat yang dapat membantunya dalam pembelajaran. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Nirmana telah menjawab pertanyaan dari Mbak Vivit. Gimana Mbak Vivit? Sudah jelas? Sudah, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Vivit. Selanjutnya pertanyaan yang kedua. Pertanyaan dari Mbak Ria, silahkan yang bertugas untuk menjawab. Silahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Ria. Hal yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan minat belajar para siswa SMA melalui media puzzle ini ialah siswa harus mampu memperhatikan dengan seksama apabila seorang pendidik sedang melakukan praktek penjelasan materi tentang aksara Jawa dengan media puzzle. Dengan hal tersebut, siswa dapat memahami dan dapat membedakan bagaimana bentuk dan proses penulisan aksara Jawa yang baik dan benar. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Firisya. Bagaimana Mbak Ria? Apakah sudah jelas? Sudah jelas? Sudah. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Ria. Selanjutnya, nomor 3 pertanyaan dari Mas Giri. Persilakan untuk yang bertugas untuk menjawab. Pertanyaan dari Mas Giri, apa saja manfaat
penggunaan puzzle sebagai metode belajar aksara Jawa selain meningkatkan minat belajar bagi siswa? Menurut kelompok kami, selain meningkatkan minat belajar bagi siswa, puzzle aksara Jawa juga memiliki manfaat lain, yaitu sebagai media pembelajaran berwujud benda nyata yang dapat menjadi media turun-temurun untuk mempermudah belajar siswa, baik dari segi pelatihan dasar aksara Jawa sampai tahap penghafal bentuk-bentuk aksara Jawa. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Rofi. Gimana Mas Giri? Ya, makasih. Sudah jelas? Ya, terima kasih Mas Giri. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Odil. Yang pertanyaannya adalah, menurut kelompok Anda, jika menggunakan puzzle sebagai metode belajar aksara Jawa dinilai kurang efektif di kalangan remaja seusia SMA. Opsi lain apa yang sudah kelompok Anda siapkan untuk mengantisipasi hal tersebut? Ya, saya jawab ya. Opsi lain yang mungkin dipakai yaitu dengan mengubah puzzle konvensional menjadi puzzle dalam bentuk online. Karena di zaman sekarang anak remaja lebih menyukai permainan berbasis online daripada konvensional. Terima kasih. Bagaimana Mas Odnil? Sudah jelas? Ya, sudah jelas. Ya, terima kasih Mas Odnil. Selanjutnya, pertanyaan nomor 4 dari Mbak Laili. Dipersilakan untuk yang bertugas untuk menjawab. Ya, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Laili. Pertanyaannya, menurut Anda, jika upaya pembuahan minat belajar aksara Jawa basis puzzle tersebut menjadikan rendahnya minat belajar siswa, hal apa yang akan kalian lakukan? Ya, mungkin saya jawab pertanyaan dari Mbak Laili tadi. Di masa sekarang tidak sedikit remaja SMA yang cenderung lebih menyukai media pembelajaran berbasis online atau dengan menggunakan gadget. Bahkan banyak dari mereka yang hingga saat ini sudah memiliki gadget sendiri. Apalagi pada masa pandemi seperti ini, semua kegiatan termasuk pembelajaran dilakukan berbasis online. Menurut kelompok Anda, jika upaya penumbuhan minat belajar aksara berbasis puzzle tersebut menjadikan rendahnya minat belajar siswa, hal apa yang akan dilakukan dan apa keunggulan dari penumbuhan minat belajar aksara Jawa berbasis puzzle tersebut? Ya, saya jawab. Apabila hasil penelitian kami justru menurunkan minat belajar, tentu saja kami akan mengevaluasi ulang hasil penelitian kami ini dan kemudian mencari solusi yang lebih tepat. Sedangkan untuk salah satu kelebihan dari puzzle ini sendiri adalah media ini merupakan media yang dapat memiliki banyak variasi sehingga dapat meminimalisir kemungkinan para siswa menjadi bosan saat belajar menggunakan puzzle. Ya, gimana Mbak Laili? Baik, terima kasih Mas Noval. Pertanyaannya sudah terjawab dengan jelas. Ya, terima kasih Mbak Laili. Terima kasih. Berikut sekian presentasi yang kami sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.